Mas Dian, kamu bohong mas. Balik lagi di konten bacain. Balik lagi di Dogaps, di segmen bacain. Dan kita akan bacakan pertama namun tidak terakhir bagian akhir. Oke, ini ada di bagian akhir, tapi kayaknya ada salah penulisan tanggal ya di sini ya. Kemarin kan November, kok ini Oktober ya? Oke, kita langsung aja bacain pertama namun tidak terakhir bagian akhir oleh Siska Arisandi. Ini adalah cerita yang pilu ya untuk ini kan ceritanya mereka kayak masih umur berapa sih? Belum 20 tahun lah gitu ya. Ceritanya tapi kok tragis gitu. Oke, kita langsung bacain aja. Pertama namun tidak terakhir. Pokoknya kalau mau baca langsung aja di deskripsi. Kalian kesel mendengarnya, sama saya juga kesel sebenarnya. Tapi baca di deskripsi ya, ada linknya tinggal klik gitu ya. Atau ke tintamas.co.id. Ini buat disclaimer aja buat supaya kalian bisa tahu ini resource bacanya tuh dari mana gitu kan. Jeritanku dalam diam kala itu. Acara di rumahku pun berjalan lancar dan diakhiri sesi kirim doa. Tak lupa disematkan nama David Mardiansyah. Di tengah doa itu, hancur sekali hati ini. Mendengar Pak Ustadz menyebut namanya. Rasaku tak mampu mempercayai semua kejadian ini. Esok hari di tanggal 24 2008. Aku dan ibuku pergi ke rumah duka. Baru akan memasuki daerah rumah Mas Dian, air mataku menitik dengan derasnya. Sakit sekali, pedih tiada henti. Sesaat setelah sampai di rumahnya. Rumah yang dulu pernah menjadi tempat di mana aku dan dia melepas rindu, memadu kasih, menikmati indahnya dunia, indahnya cinta. Ibu menyambutku dengan tangis, mempersilahkan kami untuk masuk dan duduk. Setelah itu, ia bercerita selama 3 minggu terakhir ternyata dia dirawat di RSUD setempat. Di jam 18 waktu Indonesia Barat. Tanggal 22 Juni, Mas Dian meminta handphonenya dan dia mengetik pesan singkat dan pesan itu ditujukan kepadaku. Ya, untukku. Isi pesan itu, aku sayang kamu. Hanya itu yang tertulis. Ibu selalu bertanya pada Mas Dian, Mau apa? Siapa yang dia rindukan? Siapa yang dia inginkan? Di mana alamatnya? Dan ibu akan datangkan kekasihmu untuk menyemangatimu dalam ujian hidup ini. Sedih guys, sedih banget. Namun, Mas Dian tetap diam. Hanya saja di setiap malamnya dia mengigau dan selalu memanggilku, menyebut namaku dan juga ibuku. Di jam 1 waktu Indonesia Barat, tanggal 23 Juni 2008, Mas Dian menghembuskan napas terakhirnya. Selama ini, aku belum pernah bertemu dengan ibu Mas Dian, keluarga dari Mas Dian. Belum tahu siapa aku ataupun tentangku. Ibu menangis menyesal kenapa saat itu tidak bisa menghadirkanku untuk Mas Dian. Setelah beberapa waktu, saudara Mas Dian mengajakku untuk ke tempat peristirahatan terakhir Mas Dian. Tanahnya masih basah. Harum bunga mawar masih tercium wangi. Hanya doa dalam balutan tangis yang mampu aku berikan. Tak bisa aku berkata apapun hingga tiba saatnya aku pulang meninggalkan pusar muda. Esok hari ku datangi rumah Agustin dan aku bertemu dengannya. Kuberikan kabar dukaku lalu kusampaikan pesan Mas Dian untuk sweater itu. Agustin pun beranjak pergi untuk mengambil sesuatu. Sweater itu dikemasnya dengan rapi dan kubawa pulang bersamaku. Kubuka bungkusan itu, ada sepucuk surat untuk Mas Dian dan tak kuhiraukan isi surat itu. Hingga saat ini sweater itu masih tersimpan rapi di almariku. Jantung bersinar itu akan tetap ada di hatiku. Kekasih hebatku, tak pernah terpikir dan kuduga jika aku mengenalmu. Hari-hari indah telah kita lalui bersama. Jarak dan waktu mengajari kita apa itu cinta, rindu, saling beradu, kesetiaan, saling menunggu. Tak pernah terpikirkan ku memiliki kekasih hebat sepertimu. Menutup luka demi tetap mempertahankan bahagiaku. Berusaha kuat meski kau rapuh diterpa waktu. Ingin kuputar kembali waktu yang berlalu. Kuputar lagi untuk menemuimu, menghabiskan waktu denganmu. Tenanglah di sana. Bahagialah di sana,
Tak pernah kulupakanmu, tak pernah hati ini meninggalkanmu. Aku mencintaimu, kekasih hebatku. David Mardiansyah. Tamat. Oke, jadi itu dia akhir perjalanan dari Cika. Tuh Cika mana teh kumaha tuh Cika? Dian mana yang kayak kunaon ya? Namanya juga takdir, tidak ada yang pernah tahu apa yang akan memisahkan kita dengan seseorang kita cintai, entah maut ataupun jarak ataupun ya apapun, mungkin di tikung juga adalah jalan pemisah. Ya seperti itu. Jadi sebenarnya banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil ya, khususnya buat ya teman-teman yang masih muda juga gitu ya. Jangan all in gitu perasaan kalian. Saya pernah mendengarkan membaca sebuah quotes sih. Eh, ini cuman quotes anak muda gitu ya. Cuman ya bisa kalian pakai lah buat kalian yang masih muda. Cintai seseorang itu 50%. Kalau kalian patah hati, 50% lainnya bisa kalian pakai untuk jatuh cinta lagi gitu. Atau memperbaiki hati kalian yang rusak kayak gitulah. Jangan 100% dulu gitu. Karena takutnya gitu. Eh, ketika kita udah all in, udah mencurahkan semua perasaan kita, ternyata ada hal yang membuat kita patah hati dan tidak bisa diperbaiki. Mungkin seperti kisah si Cika ini gitu ya. Mungkin segitu aja. Kalau misalnya kalian punya ibroh lain, ada ibroh atau makna lain dalam memaknai pertama namun tidak terakhir yang ditulis oleh Siska Arisandi ini, boleh tulis aja di kolom komentar. Terima kasih. Kita ketemu lagi di segmen bacaan berikutnya dan bye.